sahabat nggak memperingati lahirnya Rasul. Ya itu kan tidak termasuk rukun iman sama rukun Islam. Tapi yang pasti Rasulullah itu min anfusikum. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari bangsa kalian, bangsa manusia. Makanya Rasulullah itu melewati fase sebagaimana manusia. Ya fase lahir, fase menikah, fase macam-macam ya seperti lumrahnya kita. Jadi Rasulullah itu melewati fase lumrahnya manusia karena min anfusikum. Jadi kalau kemudian kita memperingati sebagaimana kita memperingati manusia lahir, ya jangan kemudian terlalu ekstrim. Udah boleh katanya, kenapa? Wong ini memperingati, menceritakan tentang kelahiran manusia. Karena Rasulullah itu lahir, benar-benar lahir. Ada orang tuanya, ada kakeknya, ada neneknya. Makanya hidupnya secara sosiologi itu sama dengan kehidupan manusia. Lahir, dewasa, anak-anak, fase-fasenya sama dengan fase-fase kita, dan mengalami juga hal-hal yang dialami oleh manusia yang lain. Rasulullah lahir, ada yang komplit punya orang tua, ada yang enggak. Rasulullah lahir sudah enggak punya ayah. Begitu usia 6 tahun ditinggal ibu. Jadi kalau yatim itu adalah ketidakenaan manusia hidup, Rasulullah sudah mengalami nggak enak. Artinya setiap yang dilakukan oleh manusia kok butuh contoh, ada di Rasulullah yang nggak enak, ada semua. Diasuh kakek, kok misalnya itu dianggap nggak enak, Rasulullah diasuh sama kakek. Diadopsi sama paman yang nggak terlalu kaya, Rasulullah juga di situ. Jadi kalau kondisi kecil tanpa orang tua, diasuh kakek, diasuh, ya Rasulullah sudah ngalami itu. Kemudian beternak, ya Rasulullah beternak untuk menyambung usia anak-anak ke usia dewasa, ya beternak. Kemudian menikah, ya menikah. Tapi sebelum menikah Rasulullah pernah juga mencintai wanita dan gagal, ya pernah. Jadi kalau gagal cinta itu ya sunnah. Ya, jadi mencintai perempuan yang namanya Fakhitah. Fakhitah itu saudaranya Sayyidina Ali yang dikenal dengan nama Ummu Hani. Itu ngelamar Rasulullah ditolak. Jadi kalau kalian melamar kok ditolak atau mengirim surat kok ditolak, ya itu sunnah. Udah ganteng-ganteng dapat janda, ya itu sunnah juga. Rasulullah juga dapat janda. Jadi siklus kehidupan manusia itu sama. Ini yang jarang digambarkan, sehingga kita ini kadang melihat Rasulullah itu nggak terlalu hebat karena selalu dihubungkan dengan mukjizat. Jadi selalu dihubungkan dengan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oh itu wahyu ini. Kita ini jarang bahas Rasulullah dari sisi Rasulun min anfusikum. Rasulullah itu hebat. Benar-benar manusia hebat. Orang bisa bertahan tidak bohong, itu kan orang hebat. Nah, jadi ini karena ini kebetulan orang-orang pinter ya, maka tak ajak ngaji ke titik
rasulun min anfusikum, agar kita ini enggak selalu melihat Rasulullah itu seperti ya pastilah Rasulullah itu dapat wahyu pasti hebat. Akhirnya kadang kita ini juga terus ikut-ikutan bahwa orang yang dekat dengan Rasulullah itu hebat seperti Rasulullah, bisa terbang, bisa Isra Mi'raj 70 kali gitu kan. Kita coba kita berbicara titik yang paling dasar dari Rasulullah min anfusikum. Jadinya mengalami hutang, ya hutang Rasulullah, menggadaikan baju perang kepada orang Yahudi, lapar, ya lapar ketika perang Khandaq. Sahabat nanya, ya Rasul, aku butuh makanan, kenapa kau nggak minta sama Allah, ini makanan sudah habis. Loh, perutmu kok masih kembung gitu? Ya kan diganjel sama batu ya Rasul. Ganjel berapa? 1, kamu baru 1, saya 2. Perang ya berangkat, tapi tidak sesuai ini, tidak sesuai harapan. Rasul bilang tadi, nanti kita akan perang, siap nggak? Ngadepi 3.500 orang yang sudah berangkat, yang standby 3.000 orang. Ini persiapan menuju Madinah. Kalian siap nggak perang? Siap ya Rasul. Oke, siap. Begitu waktunya mau berangkat, dihitung, nggak ada separuh yang mau berangkat. Cuman 300 orang. Yang lain kemana? Ya takut, ya sembunyi. Jadi kalau kita sudah siap, ternyata belok, ya nggak ada masalah. Siap mau memilih wali kota atau apa, tiba-tiba begitu diiyani ganti milih orang deh. Ya itu biasa. Punya istri yang cemburu, ya Rasulullah. Siti Aisyah itu cemburu itu sampai pohon kurma yang disenderi begini itu gosong, saking cemburunya, emosi karena Rasul gak datang. Maka sampean kalau para perempuan merindukan ya Siti Aisyah dan Rasulullah saling merindukan. Difitnah orang, difitnah oleh keluarga sendiri, ya pernah. Ketika Siti Aisyah pulang perang terlambat, terus ketemu sama sahabat, dibawa pakai untanya sahabat dan dituntun, itu heboh. Siti Aisyah berselingkuh dengan sahabat, itu sampai begitu. Jadi hidup di titik terendah Rasulullah pernah diludahi orang gitu. Sampai tak nggak pernah ya jalan diludahi orang itu, nggak pernah. Diembargo nggak pernah kan, sampai diembargo. Rasulullah diembargo, orang Rasulullah beli nggak ada yang mau ngasih, jual Rasulullah jual nggak ada yang mau beli, nggak ada. Lu jual gua beli, nggak ada. Rasulullah diembargo, dan embargonya ditulis di Ka'bah. Jadi titik-titik terendah itu ada. Jadi Rasulullah tidak langsung dibedakan itu, enggak, tetap menggunakan standar Rasulun min anfusikum. Nah ini dalam ilmu sosiologi agama dan ilmu antropologi sosial ini beratnya luar biasa, karena tidak langsung hadir dalam titik di mana Rasulullah itu bisa terbang gitu, enggak. Rasulullah hadir di titik di mana Rasulullah harus mulai betul dari awal sebagai manusia, yang mulai jujur dari kecil, tidak berbohong, punya belas kasih dari awal. Jadi tidak kemudian dapat wahyu terus yang nolak mati gitu, yang enggak. Lalu makanya dalam ilmu dasar ini min anfusikum ini mengalami fase manusia berdagang, jadi tipu ya. Karena pertanyaannya adalah kerjaan-kerjaan besar seorang Rasul yang demikian gede ini, merubah arus
dunia, merubah arus berpikir, merubah cakrawala. Itu beban yang harus ditanggung oleh Rasulullah. Sementara Rasulullah dihadirkan sebagai manusia biasa. Rasulun min anfusikum. Lebih beratnya lagi dijadikan nabi dengan konsep dari nol. Karena apa? Hadir di tengah masyarakat yang tidak mengenal nabi. Jadi Rasulullah itu hadir di tengah masyarakat yang benar-benar nggak mengenal nabi. Kenapa? Karena di Mekah. Kalau Rasulullah itu diutus di Filistin lebih enak. Karena apa? Orang Filistin ngerti nabi. Jadi ketika aku nabi, orang Filistin, oh ya kamu nabi. Tidak diutus di Madinah, tapi di Makkah. Orang Makkah nggak ngerti nabi. Saya sering contohkan, saya datang ke sini nggak terlalu khawatir, karena orang sini ngerti kiai, pasti disambut. Nyenggol saya pasti bermasalah. Dia karena udah ngerti kiai di sini, udah paham kiai, datang disambut, bila perlu berdiri tolak berderu. Karena apa? Saya enak ketika datang ke sini, langsung didudukkan, dikasih mic, karena orang sini ngerti kiai. Coba kalau saya datang ke pedalaman Irian itu, yang tidak pernah mengerti konsep kiai, saya mungkin dikira tim pemburu babi. Coba. Atau ketika saya ke Korea, ketika saya ke Cina, mereka nggak ngerti konsep itu. Saya mungkin dianggap tukang sulap atau apa. Jadi Rasulullah itu hadir di tengah masyarakat, dihadirkan sebagai manusia yang lumrahnya manusia di tengah masyarakat yang bertolak belakang dengan apa yang akan ditugaskan kepada nabi. Secara sosiologi orang Arab tidak mengenal nabi. Karena apa? Mereka penyembah berhala. Makanya kita bisa melihat betapa beratnya, dan dari sisi itu kita bisa mengaku hebat betul Rasulullah. Nah itu maknanya belajar sirah, belajar sejarah yang real. Beda dengan ketika belajar qasidah. Kalau kita belajar qasidah itu melambung-lambung. Nah hari ini kita lebih banyak dihadirkan memahami Rasulullah itu dari qasidah, dari sastra-sastra yang melambung-lambung dengan perasaan wah. Akhirnya kita nggak pernah ketemu, sehingga melihat Rasulullah itu tidak menjadi sebuah ilmu yang dasar. Itulah. Nah itu makanya kaum muslimin ini harus cerdas, makanya menggunakan ilmu dasar atau disebut dengan ilmu syajarah, yang kita kenal dengan ilmu sejarah. Secara khusus disiplin ilmunya namanya syajarah atau sejarah, umumnya disebut sirah, sejarah perjalanan. Tapi khususnya adalah ilmu syajarah, yang artinya pohon. Jadi akarnya, pohonnya, daunnya ini paralel, nyambung. Makanya kalau dari sisi ilmu sejarah mempelajari Rasulullah dari akar sampai buahnya ketahuan. Dari ilmu sejarah, ilmu pohon loh ya. Nah sekarang ini karena tidak belajar dari situ, kita ini kaget-kaget. Kok ada akarnya Rasul, pohonnya Rasul, kok buahnya beda? Jangan-jangan setek kan? Lu ini belajar tentang Rasulullah, makanya akar sosiologi dan antropologinya harus matang. Karena Rasulun min anfusikum, anfusikum itu jenisnya manusia
lingkungannya lingkungan manusia, pola hidup manusia. Jadi sehingga ketika umatnya ini menghadapi sisi paling sulit dari kehidupan manusia, pasti ada ibrohnya dari Rasulullah. Gitu lah. Makanya Rasul itu diletakkan di titik nol kehidupan, titik nol kesulitan manusia, titik nol ruang sosialnya manusia. Sampai bisa bayangkan jadi nabi kok di Mekah itu kan susahnya luar biasa. Makanya orang Mekah itu menganggap Rasulullah ini ya ngerepotin aja, ya kan? Yang ditanam itu Rasulullah ya nggak didukung kalau di Mekah, karena nggak kenal Nabi. Orang Kalimantan ketika didatangi oleh di pedalaman itu kiai, dia nggak kenal. Itu loh. Makanya kehidupan Rasulullah itu benar-benar kehidupan yang kompleks dan bisa dipelajari, bisa disinaoni, betul-betul dipelajari. Di titik terendah orang bertuhan banyak, diajari Tuhan satu. Kan pusing itu, gimana caranya gitu, coba sampean. Betapa sulitnya merubah bandul dari Tuhan banyak ke Tuhan satu, dari Tuhan kelihatan ke Tuhan tidak nampak, tapi harus ibadah kepada sesuatu yang tidak nampak, padahal biasanya ibadahnya terhadap sesuatu yang nampak. Itu butuh kedalaman ilmu yang luar biasa. Ibadah dimulai dengan bersesuci. Bersucinya pakai air di negeri yang tidak ada air. Di negeri yang sulit air, ibadahnya bersucinya pakai air. Diminum aja susah, ini disuruh wudhu. Diminum aja susah, disuruh mandi jinabat. Betapa repotnya. Iya, kalau jinabatnya orang Jakarta udah banyak air sebulan sekali, sana semalam bisa 7 kali. Air banyak yang harus dikeluarkan. Di negeri yang tidak ada makanan disuruh rajin sodako, zakat. Di negeri yang panas disuruh puasa. Di negeri yang terhadap perempuan demikian syahwatnya disuruh tawaf. Dan perempuan yang cantik mau jelek apapun harus membuka mukanya. Betapa syahwatnya ketika lihat orang terbuka. Sementara yang laki-laki tidak pakai pakaian berjahit. Jadi kalau mau usil kan tinggal wes gitu aja. Coba. Duh. Ini dalam teori dasar pembelajaran Rasulullah itu out of the box, tidak sesuai sistem. Kalau mengajar mandi di negeri banyak air, pasti banyak bisa. Disuruh bersedekah di negeri yang banyak makanan kayak kita ini mudah. Nah itu, dan Rasulullah berhasil. Makanya dalam ilmu pendidikan tidak ada satupun tokoh dunia yang menempati di atas Rasulullah. Bukan panglima perang, tapi bisa nyuruh perang. Nah itu Rasulullah. Makanya ilmu itu bisa dipraktekkan oleh umatnya. Kalau Rasulullah selalu bergerak atas nama wahyu dalam pengertian mukjizat, terus umat kayak kita yang nggak pernah punya mukjizat ini gimana mau bawa Islam? Gimana mau mendidik? Kan nggak mungkin Islam dikembangkan dengan halu, kan nggak mungkin. Karena agama harus menyelesaikan problem sosial. Bukan hanya semata-mata persoalan konsep,
Tapi Islam harus menyelesaikan problem realistis, problem empiris harus diselesaikan. Itu. Karena agama ini empiris loh, makanya itulah kalau kita memperingati lahirnya Rasulullah, kita kaji dari sisi Rasulun min anfusikum, hebatnya luar biasa Rasulullah itu. Hebat, berhasil. Di tengah situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Arab bisa seperti itu, bisa seperti ini. Gitu. Nah, makanya dalam Al-Quran tegas, wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Sendirian Rasulullah, cukup Allah aja saksinya kalau Muhammad itu utusan Allah. Baru kemudian mendapatkan teman yang disebut walladzina ma'ahu, orang yang akhirnya menyertai Rasulullah, itu yang disebut sahabat. Bentrok dengan yang tidak terima karena secara ilmu dasar pengetahuannya nggak nyambung. Nah, itu disebut dengan kufar. Pertemuannya namanya asyidda'u alal kufar. Tapi karena ketelatenan Rasulullah berhasil terjadi rekonsiliasi antara yang kafir dan yang Islam. Yang kafir akhirnya jadi mu'allaf, punya anak mu'allaf juga, misalnya kayak Abu Sufyan mu'allaf, punya anak Muawiyah mu'allaf, baru punya anak Yazid mukallaf. Ada yang langsung dari kecil mukallaf, Sayyidina Ali. Sebagian besar mu'allaf, rekonsiliasi, ya sudah. Sampai akhirnya ruhama ubay nahum, yang tetap kufar Abu Lahab, sampai dinas di dalam Al-Quran tabat yada abi lahabiu watab. Tapi ketika ruhama ubay nahum, Rasulullah tidak pernah ngimami membaca surat Al-Lahab karena anaknya Abu Lahab sudah menjadi makmumnya Rasulullah. Jadi ruhama ubainahum, jadi setelah ini rukun. Tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Semua berlomba-lomba mencari ridho Allah. Sampai akhirnya kemudian Al-Quran meneruskan, setelah itu terjadi digambarkan dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam digambarkan seperti tanaman, makanya kemudian semua bergerak ke beberapa tempat nanam. Makanya orang Jawa yang wali itu pakai tembang lir tandur. Makanya Islam itu ditandur, tanam, karena zar'in itu maknanya tanaman. Jadi sampai bahasanya pun menggunakan bahasa tanaman. Ditanam di mana? Ada yang ditanam di Eropa, yang nanam siapa? Tariq bin Ziyad. Ada yang nanam ke Cina, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang nanam ke Afrika, sahabat Bilal, sahabat Salman. Ada yang nanam ke Indonesia, tapi sudah di generasi berikut belakangan bawa ke sini, ditanam dengan konsep sini. Makanya ketika menanam ya menggunakan konsep yang ada di Nusantara. Konsep menanam Islam di Nusantara itulah yang kemudian menghasilkan konsep Islam Nusantara. Yang ditanam apa? Ya sama aja bibitnya, 6 sama 3, iman sama Islam. Tanam sama aja. Rukun iman di negeri manapun yaitu antuk minabillah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, sama aja semuanya. Tambahan Lia Eden yang nggak mau orang sini. Artinya itu iman. Wa kutubihi, kitabnya Allah, ya sama aja di seluruh dunia. Al-Quran yaitu nggak ada yang berubah.
wa rasulihi, yaitu juga nggak ada yang berubah. 25 tambahan musodik juga ditolak, seluruhnya sama. Wal yaumil akhir, ya sama aja, bahwa dunia ada akhirnya, cuman ada yang bahas ada yang enggak. Kalau yang suka bahas kayak Hizbut Tahrir itu seneng bahas kiamat, ya kan, seneng bahas kiamat karena konsep khilafah itu pasti dihubungkan dengan akhir zaman. Agar orang menerima konsep khilafah, maka dibikinlah konsep kiamat sudah dekat, tapi sering gagal. Awas, tanggal 15 Ramadan hari Jumat ada asteroid nabrak bumi, itu tanda-tanda kiamat. Takut semua, ada yang jual kebun, ada yang jual ruko. Serahkan panitia hari kiamat, sampai hari Sabtu nggak ada. Gagal lagi cerita tentang kiamat kan. Sampai kerusuhan di Syam, itu tanda kiamat. Karena Islam kiamat itu mulainya dari Syam. Kalau Yahudi Nasrani menyebutnya Armageddon, mulainya dari Palestina, dari Bethlehem. Nah, mereka menyebut Gog Magog, kita menyebut Ya'juj Ma'juj. Nah, mulainya beda, teorinya hampir sama, tapi mulainya entry pointnya beda. Yang kita dari Syam. Makanya ketika kerusuhan ISIS di Syam, banyak orang kemudian merasa terpanggil untuk ikut menjadi bagian dari peristiwa kiamat, berbondong-bondong ke sana, bakar paspor, bakar KTP, sampai sana nggak jadi juga, pulang lagi minta diakui jadi warga Indonesia. Makanya kata kiai nggak usah serius-serius bahas kiamat. Lah kenapa? Karena kiamat itu bareng-bareng. Jadi belum selesai dah. Jadi nggak usah serius-serius dibahas. Wong kiamat bareng-bareng. Itu juga sama di seluruh dunia. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ada takdir baik, takdir buruk dari Allah. Sama semuanya, di sana di sini sama. Islam sama aja, syahadat itu semuanya sama. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul, itu sama. Islam mau di Cina mau di mana, ya itu syahadat. Sholat sama, jadi seluruh dunia juga 5 waktu. Zuhur itu 4, nggak ada di tempat yang lain zuhur 2 gitu ya, nggak ada, kecuali jamak takhir kosor itu. Sholat sama, Jumatan ya sama, zakat sama aja, tergantung daerahnya penghasil apa. Ada yang penghasil kurma ya kurma, penghasil jagung ya jagung. Puasa sama aja kan gitu, sama aja puasa. Haji sama aja, semuanya ke Mekah gitu. Tapi ketika ditanam di beberapa negara, ada hal yang agak beda cara nanamnya, cuman itu aja. Yang nanam dan yang cara menanamnya agak beda. Kalau di sana yang nanam Rasulullah, di tempat lain ulama. Tapi ketika masuk Nusantara, ulama itu identik dengan kiai, makanya ulama menjadi kiai. Ada Kebo Kiai Slamet, ada Tombak Kiai ada keris Kiai Sengkelat, ada konsepnya kiai. Kita punya murid ilmidun, konsepnya sama dengan santri. Musola langgar, sholat sembahyang, konsepnya sama walaupun bentuknya beda. Nah itulah yang sampai sekarang kemudian kita punya kebiasaan menyamakan, walaupun R.E. King disebut Honda ya kan, walaupun klub disebut Aqua, apapun mereknya tetap Indomie. Ya itu kebiasaan kita. Ya apapun mereknya, pembalut semuanya Softtek. Dan kita terkadang juga nggak terlalu mempersoalkan. Lebaran itu bungkusnya kongwan, isinya rengginang, nggak mempersoalkan. Loh, karena konsepnya zarain menanam. Itu, nah di sini ditanam. Syahadaten, sekaten, itu kan di Jogja ada sekaten.
menanam. Puasa, saumun, puasa. Kenapa ditanam pakai nama puasa? Karena di sini dulu Hindu. Hindu itu ada ibadah, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Namanya upawasa. Makanya kok mirip sama upawasa, maka Syahrul Siam disebut puasa. Loh, konsep-konsep itu kan ada. Kenapa di sini sembahyang? Karena di sini sudah ada istilah nyembah sang yang bunyinya tetap sembahyang, isinya sholat. Jadi kita ini kadang biasa aja. Kayak misalnya khol, itu juga sudah ada di sini. Orang sini menyebut nenek moyangnya dulu namanya sang hyang. Makanya kalau diambil sedikit orang tua-tua di kampung namanya eyang, karena dang hyang, eyang kakung, eyang putri. Kalau kebleset dikit namanya danyang. Nah, setahun sekali anak cucu ini kadang bertanya, itu kan, bertanya terus dijawab, terus makanannya banyak, makanannya habis, pergi merantau, setahun sekali pulang bawa oleh-oleh. Ada yang sudah meninggal disembayangi. Nah, nyembayangi orang meninggal setahun sekali namanya srodo. Makanya ada istilah nyadran. Nah, karena sudah punya kebiasaan mendoakan orang tua yang meninggal setahun sekali dalam upacara srodo, makanya kemudian kita juga nggak ada masalah ketika diajari khol, mendoakan pada orang meninggal setahun sekali. Prinsipnya sama. Jangan lupa asal usul. Al-Quran menyebut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi prinsip-prinsip itu sudah ada semua. Gitu. Nah, yang agak berat itu misalnya mempertemukan waktu, karena beberapa ini kan pakai waktu. Sholat pakai waktu, kita mauquta. Puasa waktunya syahrul Ramadan, haji asyurum maklumat, Jumatan hari Jumat. Nah, dulu juga susah mempertemukan itu, gak mudah. Orang Arab harinya 7, Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Rabi 4, Khamis 5, Jumat kumpul, Sabah 7. Di sini dulu harinya 5. Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing. Itu dulu begitu. Makanya mempertemukan 7 sama 3 itu nggak mudah. Makanya ada yang puasanya sama, hitungannya beda. Kasus Mbak Benu kemarin itu, yang puasa hari raya maju 5 hari yang geger itu. Tapi itu memang kalendernya beda. Kalender Sunan Kalijaga, belum kalender Sultan Agung. Nah, bagi kiai kan melihat itu sederhana. Yang lain sudah sama, menentukan hari lebaran aja yang beda. Ibarat bikin rumah geser 5 cm itu lebih mudah meluruskan daripada bikin rumah baru. Yang lebih susah itu sudah nggak puasa, ikut lebaran, ngecat rumah. Nah, itu lebih susah. Sama haji itu susah dulu, terutama di sini yang orang Hindu susah, karena di sini ke candi batu. Khawatirnya kalau ke Mekah lihat Ka'bah batu juga. Ini masalah kalau kemudian waktu itu. Di sini muter kiri pakai kain selempang warna kuning. Sampai sana muter kiri, kain selempang warnanya putih. Di sini kalau selesai ibadah digundul. Di sana takhallul sama-sama rambut. Di sini air suci dari gunung-gunung setempat atau sungai Gangga. Di sana air suci juga dari Zam-Zam. Selesai ibadah suci, di sini upacaranya namanya gadri, memotong binatang.
Sampai di sana selesai ibadah, motong hewan kurban. Makanya kemudian dulu orang sini nggak boleh haji, khawatir akidahnya rusak. Makanya orang Jawa dulu pergi haji ke Gunung Merapi, orang Sulawesi pergi ke Gunung Bawah Karaeng. Kenapa ke Merapi sama ke Gunung Bawah Karaeng? Karena di situ ada masjid. Masjidnya Syekh Jumadil Kubro di Merapi, masjidnya Datuk Ribandang di Gunung Bawah Karaeng. Lah ngapain kalau ke masjid? Sholat Jumat 41 kali, jangan putus. Itu sama dengan pahalanya ibadah haji. Maka orang sini daripada split sampai di sana pikirannya goyah karena sama-sama batu, mending ibadah sholat Jumat 41 kali nggak putus sama dengan pahalanya ibadah haji. Maka jangan menyalahkan dulu orang pergi haji ke Gunung Merapi. Loh, ini harus pakai ilmu karena nanam di tempat yang jauh. Cuman waktu itu karena yang nanam itu para wali jadi enak. Makanya Islam yang ke Indonesia itu kan wali, yang ke sana panglima perang, yang sana pedagang. Kadang orang sering menggugat, bahkan anak-anak UIN, anak-anak IAIN yang nggak paham menggugat, kenapa Islam di Indonesia para wali yang datang, yang sana panglima perang, yang ke Indonesia itu saudagar bukan wali. Kalau Anda berbicara Islam ke sini pakai saudagar, pasti Anda gak sekolah. Itu pasti bukan orang sekolahan gitu. Karena apa? Di sini itu agamanya Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama, itu kasta tertinggi namanya Brahmana. Brahmana itu yang boleh ngomong agama. Kasta di bawahnya para kesatria nggak boleh ngomong agama, raja nggak boleh ngomong. Kasta Wesya pegawai nggak boleh ngomong. Apalagi Sudra itu petani pedagang. Petani pedagang sekaya apapun dia Sudra, nggak boleh ngomong agama. Makanya karena yang boleh ngomong agama itu Brahmana, maka Islam nggak mungkin disebarkan oleh saudagar. Yang imbang sama Brahmana itu siapa? Wali. Brahmana punya cakti, wali punya karoma. Makanya cerita pengislaman itu mempertemukan antara kesaktian dan karoma. Kenapa nggak mengajarkan bercocok tanam? Orang Nusantara ahli bercocok tanam. Kenapa tidak mengajarkan strategi perdagangan? Orang Nusantara jago berdagang. Kenapa tidak mengajarkan strategi perang? Orang sini hobi perang. Bahkan bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia untuk pertama kali, bangsa Singasari dari Nusantara. Loh, jangan dikira ini bangsa sudah maju. 571 Rasulullah lahir, 571 bangsa Nusantara udah punya kerajaan. Tahun 300 sudah punya kerajaan Saloka-negara di ujung kulon. 400 sudah punya Tarumanegara. Tahun 500 pernah punya kerajaan Kalingga, 600 punya kerajaan Mataram. Kita udah maju di tahun itu. Makanya para wali ini menghadapi Brahmana. Nah, wali-wali ini memang beda konsepnya. Karena wali itu menembus cloud kalau menginginkan sesuatu. Browsing langsung ke pusat datanya dunia. Nah, anakku sekalian pasti tahu bahwa dunia ini punya pusat data. Handphone itu bisa digerakkan karena ada pusat data, namanya satelit yang dikuasai oleh provider. Seluruh datanya ada di sana. Makanya seluruh sistem hubungan kita melibatkan satelit. Nah, dunia ini ada programnya. Blueprintnya dunia itu ada di langit ketujuh sana. Cloudnya namanya Lauhil Mahfud. Catatan segala ada di sana. Orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora, orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Nah, wali-wali itu kalau butuh ke sana itu download, browsing. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wala
Taksanu, makanya cerita wali itu pasti cerita tentang bertapa. Bertapa itu browsing, download. Rasulullah download 15 tahun di Gua Hira. Syekh Abdul Qadir 25 tahun di padang pasir. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ini Sunan Kalijaga kan download 3 tahun. Wali-wali itu download semua. Makanya paketannya besar wali itu. Karena downloadannya gede. Lah kita kalau diajak download tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya kita ini nggak punya paketan gitu kan. Makanya wali-wali itu nggak takut apa-apa, wong paketannya gede. Makanya kenapa wali itu tahu hati orang? Karena diretas. Sampean kan nyawa sampean itu kan terdaftar dari Lauhil Mahfuz, sebelum turun sudah didaftarkan di sana. Alastu bi rabbikum, kamu lupa gak kalau aku ini Tuhanmu? Nyawa jawab qalu bala syahidnya. Nyawa diturunkan ke dunia fanfukhruh, kasih paketan. Nyawanya sekian, istrinya ini, rezekinya ini. Kalau paketannya habis ya mati. Maka persis kayak handphone itu, manusia itu ada kartunya terhubung dengan satelit. Saya daftarkan 44 dulu, terus dapat paketan. Makanya apapun yang dikerjakan oleh handphone, karena kartunya terhubung, jejak digitalnya ada. Sama itu bayar di situ. Mau gelap-gelap mau gini, ada catatannya. Manusia melakukan apapun terhubung dengan Lauhil Mahfuz, ada catatannya. Makanya manusia itu juga sama kayak handphone itu kan. Makanya handphone itu bisa kirim gambar, kirim apa, yang penting punya kuota, punya wifi. Kalau nggak punya kuota, paketannya habis, cari wifi gratisan .co.id. Makanya manusia itu bisa kirim Al-Quran, kirim doa, kirim ini, yang penting punya paketan. Kalau nggak punya ya cari wifi gratisan. Caranya gimana? Ya tawassul ila hadrati wa ila ruhi. Makanya kita punya tradisi tawassul. Karena apa? Itu pakai wifi gratisan. Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Yang kita kirim apa? Al-Quran, Yasin, tahlil, Al-Quran semua kan itu. Nah Al-Quran itu apa? Downloadan. Jangan dikira Al-Quran itu nggak downloadan. Bal huwa Qur'anum majid fil lauhim mahfuz. Makanya karena Quran itu downloadan PDF, maka di password. Pakai apa? Ya alif lam mim itu passwordnya. Kaf ha ya ain shad. Makanya kalau sampean mau belajar Al-Quran pakai tafsir, itu namanya belajar print out. Kalau mau belajar algoritma dan codingnya Al-Quran, pakai belajar abjadun hawa zun, kitabnya Al-Aufaq, Mamba'u Usulul Hikmah, ada di situ. Yang kemudian bentuknya raja, itu password aja. Makanya kalau sampean belajar Al-Quran cuma belajar print outnya, ribut persoalan tafsir. Tapi kalau tahu codingnya aman. Karena algoritmanya pakai coding. Uang itu yang ada di ATM nggak ketemu passwordnya, algoritma ketemu ya nggak keluar uangnya. Nah itu bergerak pakai apa? Pakai coding. Makanya kita ini sekarang mulai belajar coding algoritmanya. Cuman algoritma Al-Quran, coding Al-Quran kita nggak belajar di situ. Padahal di situ tuh menghasilkan ilmu pengetahuan. Kalau kita menguasai itu aman. Kenapa sekarang Yahudi yang berkuasa? Yahudi menguasai codingnya Zabur. Codingnya Zabur itu coding logam. Seluruh dunia sekarang dikendalikan oleh logam. Ahli logam dunia itu adalah Nabi Dawud, kitabnya Zabur. Maka David yang dikuasai oleh orang Yahudi, dia masih menguasai dunia. Lah kita bahkan baca Quran yang codingnya itu dibilang musyrik, ya susah. Begitu. Makanya Quran itu bisa dibagi. Karena apa? Kalau kita nggak bisa punya wifi, kita pakai wifi gratisannya wali ila hadrati ila ruhi, namanya tawassul. Makanya kalau ada orang nggak percaya, doa kok dikirim. Jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang ke Qatar nonton sepak bola dibagi ke seluruh dunia, naikkan ke satelit, namanya siaran langsung. Bagiannya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV.
Maka sampean nggak usah heran nanti kalau malaikat mencari manusia yang mau dimatiin gimana? Ya Sherlock, udah selesai. Teknologinya sama, ini pakai cloud dunia, ini pakai cloud di langit ketujuh. Fisik itu di langit ketujuh, cuman kita nggak tahu. Karena pergi ke langit ketujuh mesti melewati 7 lapis langit. 1 lapis langit aja jumlahnya berapa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu langit ke-1. Keluar dari situ namanya black hole, lubang hitam. Siapa sih ngeruh nyampe nya kemana? Nyampe ke bulan aja butuh cangkang, butuh apa? Nah ruhani kita itu dari langit ke-7, makanya roh itu kuatnya luar biasa. Nah tubuh ini dunia produk biologis, produk lokal, ciptaan orang tua dari makanan. Makanya manusia ini tubuhnya rentan karena buatan bumi. Makanya kalau naik ke langit ya harus dilepas dulu. Kalau nggak dilepas dulu ya mati di tengah jalan. Maka dilepas dulu namanya mati, baru rohaninya naik ke langit. Maka mati itu biasa aja, cuma ngelepas aja, ngelepas cangkang. Jadi nggak usah takut, biasa aja, dilepas cangkangnya. Makanya orang dulu latihan melepas cangkang dulu, namanya ngerogoh sukmo, apa itu ada. Sekarang ilmu itu sudah tipis, karena teknologi memungkinkan orang untuk merubah sistem itu. Ya kan, dunia kan berubahnya cepatnya luar biasa. Cepatnya luar biasa loh. Dalam 20 tahun ini dunia percepatannya luar biasa. Tiba-tiba koran hilang, itu kan nggak kebayang. Akhirnya yang sekolah wartawan pusing dia karena koran hilang, radio hilang, surat cinta hilang, semuanya dikuasai oleh WhatsApp, TV ya di WhatsApp, Facebook, semuanya di situ. Industri-industri besar tiba-tiba hilang. Dulu cinta aja menghasilkan industri surat warna pink, baunya mawar, bukan bau melati, bau genderuwo, mereknya Harvest. Terus nulis menghasilkan industri kata-kata dulu, cara menulis surat cinta, untukmu kekasihku di Jakarta, semenjak kepergianmu merantau aku merindukanmu. Entah kenapa bayang-bayang wajahmu selalu hadir di pelupuk mataku, sehingga setiap melihat bayang sesuatu aku seperti melihat bayang-bayangmu, perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Aku merindukanmu, tapi aku harus merelakan kepergianmu, karena itu demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Kamu tahu nggak, malam hari ini aku sedang mendengarkan lagu Isabella. Oh, ini panjangin. Lagu itu semakin menusuk hatiku, karena si Emi terlalu melengking suaranya, seperti lengkingan kalbuku merindukanmu. Dulu panjang, anak-anak pintar berkata-kata. Kekasihku, desau angin yang malam hari ini menembus relung hatiku, membisikkan namamu. Dan kata angin, kau pun merindukanku. Pede banget ya. Itu kita ya Allah, dulu itu indah sekali cinta itu, membeku cinta itu. Jadi zaman saya rindu itu menggigil, berat sekali rindu itu, sampai demam. Makanya rindu itu dendam itu bener-bener dulu itu. Oh itu bahasa Arabnya hamkun. Nggak bisa itu kalau udah hamkun itu rindu. Kekasihku, kata rembulan, kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Aku hanya ingin satu hal, semoga kau masih paham teka-teki ini. 4 kali 4 16. Mohon sempat atau tidak sempat harap dibalas katanya. Dariku yang merindukanmu, yang mencintaimu, dan aku ingin kau adalah ibu dari anak-anakku. Woi, pergilah ke kantor pos, dilipat, masukin amplop, ditempelin gitu, kasih perangko, tunggu seharian, menghasilkan industri pos, telekomunikasi, menyerap Honda Win, hilang semua sekarang. Tahu-tahu cinta itu cuma butuh gitu aja. Gitu dipoto cepet gitu, dikirim kalimatnya juga nggak panjang, cuman mah.
Jadi umat Nabi ini ketemu dengan realitas sunnah Isra Mi'raj itu, ketemu. Jadi dunia ada cloudnya, makanya jangan heran kalau kemudian umat Nabi ini mekanismenya sama dengan mekanisme Isra Mi'raj. Pulang dari Isra Mi'raj ditanya Rasulullah, ya Muhammad, pintunya Masjidil Aqsa berapa? Bentengnya berapa? Rasulullah nggak jawab, malaikat Jibril yang jawab. Ya Jibril, gambar Masjidil Haram hadirkan ke depan Muhammad. Akhirnya kan itu namanya streaming sekarang, live streaming, share it, live streaming, siaran langsung gambar dihadirkan di depan mata. Itu kan sudah dari dulu naik ke langit itu. Makanya saya sih nggak terlalu pusing. Suatu saat itu akan nyampe umat Rasulullah, menembus langit ke-7 itu mungkin akan nyampe entah kapan, ensiklopedik. Karena nanti ada manusia yang disebut ulul albab. Ulul albab itu mampu merefleksi bumi dan langit. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ada ulil albab yang tentang langit dan samawat, itu berarti 7 langit itu diteliti betul itu sama dia, sampai ensiklopedik Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan ini baru dunia aja belum selesai, bumi aja belum selesai. Makanya kiamat masih lama, gak usah buru-buru, karena dunia belum ensiklopedik. Jadi kalau dijawab kiamat, ya Gus, kiamat itu suwe. Kiamat itu masih lama, jadi ojo khawatir. Orang kok bilang kiamat masih lama, mau dunia belum terbuka secara keseluruhan, gitu loh. Jadi dunia ini cepatnya luar biasa dalam teknologi cloud ini. Dan Rasulullah sudah dilihatkan dunia ada pusat datanya. Nah, makanya kalau sampean pengen tahu programnya dunia, ya nembus pusat data sana, online. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Makanya wali-wali itu punya tradisi mujahadah, tahajud, menenangkan jiwa. Ini untuk online. Dan kita ibadah kita ini ibadah online, jangan salah. Namanya sholat itu ibadah online. Online kan sholat itu. Kita dari sini pemancar lokal, ini Masjid Fathul, ini kan kita online. Online kemana? Ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, online loh. Gitu. Kita ini online. Makanya konsep sholat itu kan konsep online. Allahu Akbar. Online aja. Annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kau kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Kalau nggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Ini kan misqal dzarratin khairaya. Makanya ada kalau yang cepat namanya miskol, itu kan sudah sebenarnya pakai bahasa-bahasa ini kan bahasa-bahasa online. Ka'bah ini pemancar utama. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Terhubung dengan Baitul Makmur, pakai cloud yang di sana. Makanya kita bisa dari jauh Allahu Akbar online. Yang penting kita pakai provider. Provider siapa? Provider Rasulullah. Nah, Rasulullah pakai providernya Nabi Ibrahim. Maka kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim, sistem online. Jadi kaum muslimin sudah diajari dalam ibadah yang paling dasar itu menggunakan cara online. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Makanya kalau sampean nggak khusyuk, ya online-nya beda. Makanya harus khusyuk ke sana, biar apa? Biar sinyalnya sambung. Makanya ada yang miss call, ya miss call. Jadi kita ini sudah pakai di ibadah tingkat itu. Makanya wali-wali ini nyantai aja karena tahu di sana. Nah, untung kita Islam disebarkan para wali. Makanya wali tahu persis. Ketika mengembangkan konsep setelah Rasulullah, mathaluhum fit Taurat mathalul kazar'in, seperti tanaman, ya ditanam betul dengan cara Nusantara. Nah ini sampai akhirnya tanaman itu hari ini paling kuat di dunia. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yujibu zurra al-yaghidha bihimul kufar. Tanaman ini benar-benar kuat. Ketika dibawa ke pasar takut semua karena memenuhi
pasar. Betapa orang Islam di seluruh dunia tahu kalau Indonesia yang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, hafal Quran paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia. Padahal kita paling jauh dari Rasulullah, sana jauh 9 jam naik pesawat. Kenapa? Karena nanamnya benar, azarainnya benar, ditanam dengan cara sini. Nah ketika nanam, ya yang diurus siapa? Pertama kali karena mau ditanam di manusia, maka yang diurus adalah manusia. Makanya wali itu nata manusianya nggak main-main. Itu kan manusianya ditata, sistemnya ditata. Nah penataan terberat manusia adalah ketika manusia ketemu dengan yang lain. Ketika manusia masih sendiri-sendiri, mudah natanya. Tapi manusia tidak bisa sendiri, dia makhluk sosial. Makanya manusia ini harus ditata dari awal. Loh, makanya setelah menanam Islam, para wali menata manusia. Cara menatanya apa? Ayo hidup bareng, yang rukun. Karena kamu nggak bisa hidup sendiri. Maka setelah menanam, Rasulullah menghidupkan konsep hidup bersama di Madinah, disebut dengan masyarakat Madani. Makanya para wali membangun konsep itu, membangun masyarakat Madani, hidup bersama dalam perbedaan apapun, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa, pakai piagam Madinah. Yang berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Yang berbeda bangsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang berbeda kelakuan, lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, konsepnya cuma satu. Bagaimana itu bisa terjadi? Konsepnya adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini para pemimpin. Semua manusia itu pemimpin, gak ada lagi hamba, gak ada lagi raja, gak ada apa. Semua setara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'iyah, orang yang berbeda-beda tapi hiduplah saling bertanggung jawab. Nah, ra'iyah itu dipraktekkan di sini menjadi rakyat. Makanya orang Indonesia disebut rakyat. Karena apa? Konsep yang dianut adalah konsep ra'iyah, berbeda-beda tetapi saling tanggung jawab. Tidak mengenal lagi kasta, tidak lagi mengenal struktur yang tinggi bawah, enggak, sama semua. Yang tadinya raja, yang tadinya hamba, ini bisa duduk bareng, kan gitu. Yang tadinya hamba sahaya bisa pidato saya, bisa. Yang tadinya kawulo bisa pidato kulo. Yang tadinya abdi di Sunda, yang mundur jadi abdi mah bisa. Yang tadinya pukulun para dewa berubah menjadi ulun. Nah, konsep kita ini konsepnya ra'iyah, setara, saling tanggung jawab. Dalam bahasa Rasul disebut ra'iyah, bahasa kita disebut rakyat. Makanya rakyat ini sudah tidak mengenal kamu mau nasabnya siapa, turunannya siapa, itu urusanmu dengan keluargamu. Tapi ketika hidup bersama, semua harus patuh pada konsep bersamaan. Loh, makanya ra'iyah ini konsep paripurna. Tadinya adalah ya ayuhan nasi, manusia. Ada yang belum selesai. Afrika Selatan belum selesai loh konsep manusia itu, yang kulit hitam masih dianggap bukan manusia. Di Arab masih belum selesai konsep manusia itu, masih ada yang dianggap masyarakat rendah kalau bukan orang Arab. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Banyak yang belum selesai urusan laki-laki perempuan. Di Afghanistan perempuan keluar rumah nggak ada muhrimnya tembak. Di Arab orang melihat perempuan nggak dikasih hak yang sama, sekolah nggak boleh, mimpin nggak boleh. Di sini udah bebas, laki-laki perempuan sekolahnya sama, doktor juga sama, bisa jadi rektor IAIN dulu kan. Ini semua kini indahnya konsep ra'iyah. Sampai waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kita juga bebas.
tidak lagi membedakan suku, membedakan bangsa. Puncak tertingginya apa? Inna akramakum intallahi atqakum. Makanya sampean nggak perlu bertanya modelnya saya kayak gini, tapi karena saya dianggap ngerti urusan agama, saya duduk di sini. Jadi Tuhan itu berada dalam konsep tertinggi dalam tradisi rakyat. Makanya kita ini rakyat. Itu lebih bisa mimpin, bisa dipimpin. Nah di negeri ro'iyah itu khilafah nggak cocok, karena ro'iyah itu beda dengan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas, menindas. Makanya konsep ikhwan, konsep Hizbut Tahrir nggak bisa diterapkan di negeri ro'iyah. Kita juga bukan komunis. Komunis itu proletar. Kalau proletar itu banyak diktator proletariat. Kita ro'iyah, aman sekuat apapun kaum muslimin tidak akan pernah menindas pada yang lain. Itu ro'iyah, jadi rakyat. Dan satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menata warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nah, kita ini surprise dunia. Makanya ro'iyah itu ditata betul.